Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang suci ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah pengajian pencinta Langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man aktara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin." Jadi kata beliau, barang siapa yang membatalkan puasa satu hari di bulan daripada bulan Ramadan bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, wala maradun lam yaqdi anhu sawmu dahri kullihi wa in musamahu, dan bukan pula karena ia sakit maka tidak cukup baginya nanti mengkada puasa sepanjang masa sekalipun dia berpuasa pada ketika itu. Artinya walaupun setahunan berpuasa untuk mengkada daripada puasa sehari yang ditinggalkannya dengan tanpa ujur itu tadi, maka semuanya itu kan bakalan sama bandingannya. Maka daripada itu, ketika kita menjalankan dengan puasa, maka kita harus senantiasa berhati-hati dengan apa-apa yang sekiranya yang dapat membatalkan dengan puasa kita. Jadi sebagaimana dikatakan perkara yang membatalkan puasa itu terbagi menjadi dua. Jadi dua hal. Yang pertama, perkara yang membatalkan pahala puasa sekalipun puasanya itu tadi sah sehingga tidak wajib diqadha. Nah, maka bagian ini tadi ini disebut dengan muhbitat. Muhbitat ini artinya hal-hal yang membatalkan dengan pahala puasa. Jadi yang dibatalkan oleh Allah Ta'ala ini pahalanya, bukan puasanya. Sedangkan perkara yang kedua, perkara yang membatalkan puasa,
begitu juga pahalanya. Jadi puasanya batal, pahalanya pun batal. Ini jika dilakukannya dengan tanpa ujur sehingga wajib nantinya diqada. Nah, di bagian di sini tadi disebut dengan nama mubatirat, yaitu hal-hal yang membatalkan dengan puasa. Nah, jadi dua hal ini kita harus berhati-hati betul-betul, jangan sampai ibaratnya terjadi dengan diri kita. Bagian yang pertama yaitu bagian al-muhbitat. Nah, muhbitat ini tadi yaitu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujasin apa? Kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atasu. Berapa banyak orang yang mengerjakan dengan puasa, tetapi ketika ia mengerjakan puasa itu tidaklah baginya itu tadi mendapatkan nilaian pahalanya, melainkan didapatnya cuma lapar dan haus. Nah, jadi kita hendak ibadah puasanya kalau hendak dapat lapar hausnya apa? Bahkan apa? Sebab ganjaran nilaian puasa ini jauh, pahalanya besar, luar biasa. Kalau dikala kita membaca Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan, itu satu huruf ini pula kita membaca, bukan berkata hurufnya aja, banyak alif lam mim. Ini berarti 3 huruf, ya Allah. 3 huruf yang kita baca di luar daripada bulan Ramadan itu sudah bernilai 1 huruf itu 10 kebaikan, artinya 30. Tetapi ketika kita membaca daripada ayat Al-Quran tersebut di bulan Ramadan, yang tadinya 1 huruf tadi digandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali 10, jadinya 100, ya Allah. Jadi 3 huruf itu bernilai 300. Ini istimewa benar ya. Makanya gandaannya luar benar. Itu dia kita melaksanakan sembahyang. Kalau kita melaksanakan sembahyang sunat di bulan Ramadan, bandingannya sama kayak mengerjakan daripada sembahyang fardu. Tetapi ketika orang melaksanakan puasa, dapatlah dikira nilai pahalanya kata Allah. Sebab jar Allah Ta'ala dapat aku, jar Allah Ta'ala membalasnya, membalas dengan aku nih. Makanya Allah yang mengetahui dengan kelakuan-kelakuan kita, baik daripada mata kita, baik telinga kita, baik pemandangan kita, Allah bertanya menentukan, mengetahuinya. Maka daripada itu, di antara daripada hal-hal yang dapat merusak dengan nilai pahala puasa itu, yang pertama yaitu adalah perbuatan ghibah. Nah, ini awal daripada akan ghibah. Ghibah itu apa? Berbicara tentang orang lain dengan hal-hal yang tidak disukainya, meskipun itu tadi benar adanya. Nah, ini tadi bulan puasanya membawa jangan apa kumpulan, ya lah, yang lagi lah, mau tidak mau kumpulan, ya lah, kayak kisahnya pulang, ya Allah. Pertama kisah dulu, kisah mengkar wadai, ya Allah, sangkar wadai dulu. Ada 5 menit aman aja masih. 10 menit kemudian, nah baru terhalang sudah. Apakah kisah Anda? Ya Allah, maka kisah ini uniknya semakin ramai semakin begini kisahnya. Kan banyak ada. Apalagi nyata orangnya kelihatan lah. Orangnya ini harus berarti juga barak. Makinnya lagi begini. Ayo. Hanya itu nampak sih. Ya Allah. Iyalah. Ayat Allah. Ya Allah. Ayat Allah. Hati-hati. Ada kancing. Kamu yang tiga itu gua. Minum bisik-bisik. Nah, ini kalau dasarnya ternyata. Nah, orang yang memperbuat demikian apa? Puasanya kada batal, tetapi pahala puasanya batal sudah. Nah, ini dapat kita lapar dengan haus. 1. Yang kedua adalah perbuatan namimah. Namimah itu memindah daripada ucapan dengan tujuan daripada
menonjolkan, menimbulkan daripada fitnah, atau dari kita malu domba orang lain. Orang tahu aja sudah ada awal ibaratnya menangkap dengan kehadiran si A atau si C ini kadang tujuh jangan si A nak si B ini menyampaikan kehadiran si A, padahal kan ada itu cuma memandirakan di belain, sehingga menimbulkan pertengkaran, menimbul hual. Ujar si D memadahkan lawan si C, pian do ujar si A nih bila bujur-bujur pian mani gimana kan nampak tamu, nampak tamu ini bujur-bujur bator, mana bujur-bujur mau bujur-bujur pian mani anak senang si C ini. Dia suci di mana adanya anak, ada kan neneknya. Nah, akhirnya nampak oleh lantaran dibolak-balik pandiran ini tadi sehingga terjadilah permusuhan. Walaupun seseorang tersebut dia ahli ibadah, baik ibadah orangnya penderma, tetapi bila sifat daripada namin, sifat adu domba ini ada pada dirinya, la yadkhulul jannah, maka Nabi tidak akan dimasuk ke dalam surganya Allah. Ini bakalan dengan apa? Saking jahatnya daripada perbuatan Nabi ini. Bahasa kita ini wanita pelakor aja lah. Menalakian mau agaknya. Coba. Nah, pelakor mana? Iya lah. Pak. Jadi banyak kantor pelakor aja lah. Makanya bulan nonton di TV itu jangan kalau dihayati benar ya. Yang nonton sinetron tuh nah, hemat benar tuh ada yang ibaratnya bisa memberi manfaat yang kita, ada di sisi lain kita menimbul dampak lawan diri kita juga sadang-sadang aja. Ada perlu menghayati. Kali sampai kita kata tangis benar harus sakit. Yang lo lah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah yang termasuk daripada membatalkan nilai pahala puasa, yaitu berbohong, berdusta. Jadi di bulan puasa ini kita banyak-banyak disuruh berapi. Kenapa? Sebab berbohong ini itu orang yang memberi kabar itu tidak sesuai dengan daripada kenyataan. Apalagi umpamanya kita dalam berjualan, umpamanya kita berusaha, mohon maaf, nang berjual wadai, umpamanya nang berjual minuman, boleh kita tahu nih, ujar mahaji, umpamanya ini wadai ini kayak nih, pilih yang mana manis benar, besar manis ya, ada di sini, walaupun ini asli kan besar manis, soalnya ini asal manisnya itu presiden. Yang padahal apa pada hajar ada besar manis dusta. Maka ketika yang melaksanakan puasanya tadi nilai yang pahalanya dibatalkan oleh Allah Taala. Apalagi kalau sampai mengucap ibadah mengucap nih ujian sidin kayaknya kalau mau puasa nih oleh nampak kebanyakan orderan ya. Nampak orderan 100-200 ya. Nambah ngumpong nih, bang kesempatan tahun baru banyak orderan, salah besar orang kayak itu lah. Salah. Kita mengucapkan demikian itu salah bujur. Kita berharap supaya mengusahakan kayak apa supaya kita dikawal tuntas menggawi dengan puasa kita ini tadi. Karena pada demikian, sebab orang yang mengerjakan puasa tadi dengan sesungguhnya nanti akan mendapatkan keampunan daripada Allah. Makanya dia Rasulullah man sama ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengerjakan puasa dengan sepenuh iman, dengan mengharap ridhanya Allah, bukan tujuan yang lain, maka tidak lain ada balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dosa kita di luar Ramadan itu diampuni. Jadi jangan sampai berarti kita mengucapkan demikian tadi. Kenapa? Belum tentu lagi kita tahun kena hidup. Belum tentu kita tahun kena kita sehat. Belum tentu kita di tahun kena kita kawak masih
bagabung sembahyang tarawih, turun ke majelis taklim, baru kantuk. Kenapa? Sebab semuanya itu adalah rahasianya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selain itu juga berdoa kan supaya minta dipanjangkan umur, cuma panjang umur dari sehat walafiat, tidak ada penyakitan, tidak ada pada berkah ada dalam keadaan sakit, supaya nyaman beribadah, supaya nyaman melaksanakan apa menjadi kewajiban kita. Itu minta banyakkan rezeki juga supaya nyaman segala-galanya. Nah, itu tadi. Jadi hal-hal yang demikian itu jangan kita anggap biasa-biasa, bukan itu sebenarnya. Kemudian yang keempat, wan nasru bisahwatin, yakni melihat hal-hal yang diharamkan, yang tidak halal baginya tadi disertai dengan syahwat. Nah, itu ibarat jari kitanya tadi berkeinginan. Nah, maka daripada itu kalau ini bisa tadi kita banyaki begadang di rumah aja, mau kada ada gawian. Jangan gini sudah sore-sore berkumpulan orangnya. Apalagi nak empat nak gaya-gaya kekanakan juga, kekanakan ngabuburit aja. Dengan petang itu lah ngabuburit akhirnya tadi diburit orang aja gawian gina akhirnya mengurangi pahala kita nih, bahkan bisa hilang pahala kita kalau puasa kita. Oleh karena apa? Sebab mata. Dan bila kita melihat demikian tadi, mainan demikian tadi kadang mesti juga secara nyata. Ada umpamanya kalau yang melihat di HP jualan, dilihat di HP menjeling motor juga kemudian melihat ini tadi ada hasrat kita, maka batal nilaian daripada pahala puasa kita. Puasa kita mah kayak apa? Batal lah, ada pahalanya aja. Apalagi ibaratnya sampai naik daripada nafsu kita, sampai mengeluarkan daripada wujud kita nampak sperma. Nah, batal ini ada batal. Kalau ini batal udah ada. Kalau ini mahayal kita mahayal. Di mahayal menjadi sebuah dosa. Batal ini ada batal. Nah, batal adalah pahalanya. Sedangkan daripada puasanya maka tetap bertahan puasa tersebut karena membatalkan. Maka daripada itu kita jaga daripada perkara-perkara yang dapat merusak daripada pahala puasa kita tadi, daripada hal-hal demikian. Jadi 5 hal itu betul-betul kita menjaganya. Kemudian yang berikutnya yang kalimat apa? Termasuk adalah sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini kita bilanya berpandir itu dengan dusta-dustanya. Mulai ketika berjualan, begitu berjualan banyak, entah kita berjualan baju lah umpamanya, begitu ditakuni dengan kawan, ujar kawan berapa nih jual nih baju nih, jadi mau ada hangannya 250 baju nih kesampian, iya kan, ada kurang lagi kan, ulun tuh bilang modal itu dijual aja, modalnya aja. Padahal nukar ini tadi 150 aja. Meyakinkan kawan apa? Demi Allah boleh bilang tuh. Oleh kami kawan benar jangan ada kawan kita kawan menjualin kayak itu. Bersumpah-sumpah. Oleh antara apa? Hendak supaya kayu ini tadi. Maka bila malainya bersumpah dan demikian tadi, padahal perkara yang disebutkannya tadi adalah ada benar, maka itu akan merugikan dengan dirinya juga. Berdosa lawan Allah Ta'ala, pahala puasa kita terhapus. Dengan apa? Lantaran daripada ucapan yang kita keluarkan itu tadi. Maka daripada itu tadi, jangan sembarangan kita mengeluarkan kata-kata, nah kata-kata tersebut tadi dapat membatalkan dengan daripada pahala puasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian daripada yang kedua, yaitu bagian al-mufattirat. Nah, al-mufattirat ini hal-hal yang membatalkan dengan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa di sini ada 8 macam.
Yang pertama adalah disebabkan lantaran murtad. Nah, murtad di sini yaitu keluar daripada Islam dengan niat ucapan ataupun daripada perbuatan, meskipun murtad yang terjadi tadi hanya sebentar. Contoh, nah, kita ini bepandir asal-asal, biar bepandir ujar kawan menakunnya kenapa ya? Kami kulihat kada umpatan mengajilan orang bepandir begitunya bocor nampak kada apa ya, ujar jangan umpat oleh kenapa Quran itu dia kada wahyu juga. Sembahyang mah kalau umpat tadi wajib akan nggak nani mutat langsung orang. Oleh kenapa tahu aja itu diwajibkan yang itu tadi, hal itu tadi tahu aja Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, tetapi ucapannya ada itu langsung orang mutat. Dan sedikit aja tak. Maka bilanya ada berbalik ibaratnya tadi mengucapkan daripada 2 kalimat syahadat, maka dikhawatirkan dengan orang tersebut andai ia meninggal dunia, maka dikhawatirkan meninggal dengan tanpa beriman. Nah, itu artinya nanti dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua, yang membatalkan dengan puasa seorang tadi disebabkan lantaran haid, disebabkan dengan nifas dan wilada, yaitu yang terjadi di siang hari meskipun hanya sebentar. Artinya kayak ini. Oleh begitu kita melaksanakan puasa itu tadi, tinggal 2 menit lagi berbuka orang. Tinggal 2 menit lagi. Sekali dia mau nunggu 2 menit bacaan, kita lain nasa di bawahnya. Biditihi, nah datang tamu, palang merah datang. Kayak apa? Mau kada mau orang tersebut adalah batal dengan puasanya. Dan mau kada mau orang tersebut nantinya mengada disebabkan lantaran terjadi demikian tadi. Jadi mau kada mau tebal, mau kadanya dengan puasanya, tetapi sembahyangnya kada perlu dikada. Nah itu kayak apapun keadaannya wajib meninggalkannya. Artinya kada boleh berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah disebabkan lantaran gila, lantaran hilang akal. Ini hilang akal ini pula ada 3 bagiannya. Ada hilang akal lantaran sebabnya muring. Kalau begitu pian imbas sahur oleh lantaran keuyuhan siang menyiapkan muring. Satu matnya tadi menunggu waktu subuh, sekarang tak uringan. Bayar bangun sisa hari. Lagi ngelawasnya guringnya tadi. Rupanya di rumah tuh ada ulang, ibaratnya tadi. Ulang bertaan. Kayak apa puasanya? Batal lah. Orang nangka ini puasanya kada batal. Kada batal puasanya. Masalah sembahyangnya bang, itu lain lagi sembahyangnya. Ini kita berbanding masalah daripada puasa. Kalau ini ada nangka itu orang. Atau mamanya orang ini pingsan, begitu pian dari tulak sembahyang subuh, kenapa subuhnya tadi? Sekalinya hanya terabah, berbahaya hanya terabah ini yang tadi dilihatkan saja 2 jam ada bangun, 3 jam ada bangun, sekalinya pas tengah hari sadar orangnya. Dia sadar menakuni ya. Jam berapa harinya sudah dimana jam 1 lewat, dan jam 1 lewat pingsan pulang orangnya. Ajabnya kan berarti lawas benar ya Allah. Bayar bangun sadar dari pingsan tadi pas orang sudah azan maghrib. Tiga ya Allah. Ini apa nih batal kada? Mana batal puasanya? Batal kada? Batal kada? Ini puasanya tetap pada batal. Asal ini ada sadar siang. Kalau yang ada sadar, maka orang guring tadi. Guring mulai dari subuh sampai ke malam, ternyata bangun. Nah ini kada kawan ini. Olehnya apa? Kada ada menanggung sama sekali.
Dan beda dengan orang yang gila pula. Kalau orang gila ini tadi, walaupun satu mat bila ini gila, maka langsung batal puasanya. Nah kayak contoh, mohon maaf, nah kayak orang gila, apa aja kita? Gila apa aja? Nah, gila babi lah, karena lah. Ya Allah, daunnya itu lah. Selain itu, bakalnya itu ayam. Nah, ayam. Suara melihat itu lah, Bu. Suara dia lah. Ulun dulu suah dia melihat oleh kawanan berarti makanan itu, maka orang kayak dia ada sadarnya langsung kayak gulung-gulung di tanah kalian. Nah, yang bahayanya tuh kalau binainya di banyu bisa mati langsung tuh. Dia ada sadar tuh. Oh, jadi kita nih kayak bagi orang gitu. Nah, sadarnya Mister satu kata batal bahasanya. Kalau umpamanya ke ibaratnya tadi kata bapak ada awak batal langsung. Bila terjadi demikian tadi jelas langsung batal. Nah, bila ini terjadi demikian tadi. Kemudian yang berikutnya yang keempat, disebabkan pingsan dan mabuk jika keduanya itu terjadi seharian, maka jika sempat ia sadar meskipun sebentar, maka hal tersebut daripada menurut pendapat Mu'tamad Imam Ramli ujar sidin hukumnya puasanya itu sah. Jadi sah aja. Nah, kadang membatalkan bila mana terjadi demikian. Asal ini tadi ada sadarnya. Bila yang ada sadar, maka demikian tadi jelas sudah membatalkan dengan puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah enam kalimat disebabkan adalah dengan perbuatan daripada jima. Nah, jima ini jika dilakukannya dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya itu tadi dilakukan atas kemauannya sendiri, maka puasanya itu jelas sudah batal. Walaupun cuma masuk itu cuma hasapahnya. Kalau bahasapah buat asapah itu kepalanya aja keluar, kada keluar bila masuk sudah batal. Nang ujar kita batasan sunatannya, maka terjadi orang tersebut jelas mendapatkan sanksi. Namun kalau demikian tadi mendapatkan sanksi, mendapatkan dosa. Kemudian apa lagi? Wajib orang tersebut nantinya menahan dirinya daripada segala yang membatalkan puasa sepanjang hari meskipun puasanya itu sudah batal. Jadi bila tergawi demikian tadi itu karena banyak bebas kalau anak yang makan pada bawah. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Yang berikutnya nanti orang tersebut wajib mengkada daripada apa yang diperbuatnya. Kemudian membayar kafaratul uzna, itu salah satu daripada 3 perkara secara berurutan. Nah, secara berurut. Sehingga bila yang kadang mampu melakukan daripada tingkatan tersebut, maka maju ke tingkatan yang berikutnya. Nah, apa yang pertama? Tingkatan yang pertama adalah disuruh membayar kafarat itu memerdekakan daripada budak. Wah, ini kan dari kita budak besi, ya Allah, zaman bahari aja. Oleh lantaran kadada maka turun nang kedua dianjurkan puasa 2 bulan berturut-turut. Sekali menggawe perbuatan itu tadi, maka disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu keduanya kan disuruh puasa. Nah, kedua-duanya lah. Ini kan nak ulang kawin berdua. Jadi kedua-duanya lah. Kedua-duanya gue. Nang disuruh bayar ini dengan laki. Nang ini kada, nang ini disuruh mengkada aja sehari. Nang laki nang kasihan. Makanya bila ibaratnya nang laki ini hendak ada kekaluan, seorang nasihatnya dulu. Yang membiarkan. Habisan 2 bulan berturut-turut ada gampangan 2 bulan. Bila batal sehari itu bisa pulang. Nah ini tadi. Ini jangan kita ibaratnya
anggap dan demikian tadi biasa aja cara kita terjadi dengannya. Kalau yang ada sanggup mengkawinan 2 bulan tadi, maka disuruh memberi makan 60 orang miskin. Di setiap daripada 1 orang itu nantinya mendapat 1 mutu. 1 mutu hitungannya timbangan kita tuh kurang lebih 7 on kan. Nah, perharinya 7 on memberi. Nah, di setiap harinya daripada beras kita makan pokoknya, tuh bang. Bila ibaratnya ada 2 nang diberi orang pakaian miskin kada ada sugih sebardaan, kalau dilihat di lingkungan bilang sebutan sugih si dia aja miskin. Nah mau kan manggil seorang meneng dan bilang ini kan ada sahabat gitu pandangan ya Rasulullah, ulun nih mau perbuat daripada perbuatan yang luar biasa. Nah, celaka ulun nih nampak mau buat yasidin buat jima di siang hari. Nah maka karena danda kurangi miskin, disuruh tadi memerdekakan budak karawangkar, disuruh puasa 2 bulan kada sanggup, nang sabulan ini sudah terlanjur aja bisa. Akhirnya disuruh memberi makan orang parkir miskin, ibaratkan kayaknya kada ada orang paling parkir miskin selain kami di sini, itu bawa boleh. Nah, nanti membawa kurma nang diberi nih, ujian kita sawadah nih, mau kada mau, jadi hal demikian tadi diberi lagi boleh nang awal. Ini kita jangan mencoba hal demikian tadi. Mungkin ini jangan dapat menyampaikan dulu, mudah-mudahan ada beda membuat itu semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta khilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Ada yang hendak ditakuni kah masalah daripada puasa? Puasa aja dulu kita bahas ya Allah. Kalau biar masalah puasa ini masalah kiparat segala macam ya Allah. Ini ada telepon langsung, jangan bisik-bisik tetangga dihiga. Tahu tak? Udah lah. Tuh, jembak. Adalah adakah ya dari puasa bisa kan? Kamu di luar negeri bapak asal mengenai masalah puasa dulu. Mau hubungan juga tentang masalah jualan Iya. bisa kan? Bisa ya kan? Ini pentingnya jangan tidur. Misalnya kan kita jualan nih. Lalu menawar di bawah dari standar, misalnya bawah dari modal. Lalu kita misalnya 100, kita udah melihat harga 100, modalnya 50 misalnya. Lalu orang ini menawar di bawah dari standar modal tadi. Lalu kita matiin, oleh 2 tahun kali sudah menawarin, kita matiin 50 modalnya istilahnya. Karena pada orang itu tadi, lalu orang itu jauh. Mungkin kadang-kadang si itu tadi harganya di lain, lalu kebutuhan kita. Apakah kita jadi orang tuh jadi jajan orang tadi kan, misalnya yang tadi. Apakah kita nih boleh menganggap harga asa itu 100 bisa kayak tadi? Artinya mengembalikanlah modalnya. Jadi sebenarnya masalah jual beli ini tadi, selama kita akan mengadakan suatu perjanjian. Nah, kalau perjanjian tadi pertama pian awalnya anak 100, sedangkan modal pian 50, lalu ditawar oleh si pembeli tadi berulang-ulang sampai 3 kali, lalu pian mematiakan tadi 50 ya Allah nah. Cuma ibarat 50 itu kan ibaratnya saat ini, anggap pian itu kan saat ini aja. Bila berjauh lain kisah lagi, itu kan masalah itu hak kita. Lain hal yang berjanji bila kita pembeli tadi gini, kena juga majilah. Ulun kalian dulu cuma kayak belum publik harganya tetap saya itu. Nah, mau kalau mau kita kalau bisa lagi mau rubah.
Kalau selama ada perjanjian terserah pian, masalah ini ibaratnya hendak menukarkan atau ada itu salahnya lagi. Boleh ibaratnya kita memberi kesempatan itu dikala itu aja tah ibaratnya nanti. Bila berlepas itu salah kita ya lagi ya kalau nanti. Jadi kada masalah tuh jenah. Bapak itu, tua itu kan berusaha orang itu. Masalah. Salah maju tadi jangan mengadakan perjanjiannya. Kali itu kalau ini mobil ini berucap, ulun mah coba pengalain dulu lah betapun biasanya. Cuma bila ulun mau belinya, saya tuh pulang tetap. Nah, mau mobil tuh kan bisa gimana apa? Bila jangan dia mau beli kita tinggal kalau aja biar pokoknya pulang berubahkan. Biar kalau jauh tadi lah, bukan mau kopian 100 atau juga biar separuh barang kita 75 barang umpamanya ada boleh tuh berarti biar artinya mengambil hak kurang berarti kan itu kalau boleh. Jadi bila yang ada perjanjian maka boleh akan pada perjanjian tadi. Setelah ada apa lagi? Kayaknya paham bertaan bilangnya kan? Ya kan? Cuma mau menakuni mah kira boleh dong betapa biar lah. Banyak sebetulnya pian permasalahan contoh lah menjelaskan sebuting. Jadi ada orang menakuni dengan ulun ini tadi. Terkadang ini orang main SMS segala macam kan. Ustaz, ya ulun betapa dengan pian. Apa dia ulun ini betianan. Nah, nih bagian betianan dengan ali. Ulun ini betianan. Lalu oleh lantaran ulun ini dalam keadaan betianan dalam keadaan hamil. Ulun ni hendak ujian ini bayar aja. Jadi artinya bayar fidyah. Ya dia fidyah. Kayak apa? Ulun ni bayar fidyahnya ulun nak bayar duit aja. Cuma ulun bayar ini tadi hendak 30 hari langsung. Artinya ada kekuasaan. Kayak apa tuh Ustaz? Nah, ayo aja kan menang cuma juga tadi ikam tadi lantaran ibaratnya hamil tadi. Nah, betul kan gasan oleh lantaran khawatir diri ikam enggak atau anak ikam enggak atau kayak apa? Nah, kayak ulun selain ulun khawatir dengan diri ulun juga, ulun khawatir juga dengan anak ulun kandung anak tidak barat nih. Nah, ini kan itu aja kalau lah. Oh, kayak itu ayo lain. Oleh anak duit bolehlah bayar fidyah dengan duit. Boleh, kenapa? Jadi apa? Kita ambil kesimpulan dengan penjualan kita di kampung ini kan nggak makan kita berjualan jadi ibaratnya kalau kita makan sapi rinto berapa ini bayarannya lawan rokoknya 10.000 itu nasi bungkusnya enggak nyawa jadi ulun hendak 25 kebanyakan dia yang Allah ambil tanda-tanda saja ya Allah 20 ya Allah lah 20 itu lengkap sudah hitungannya kan bilangnya 20 kali 3 berarti 60 ya Allah. Nah 60 itu kali 30 sehari 60 kali 30 hari jadi 50. Nah kan 3 kali makan mau lebih makan sekali aja kan 3 kali sehari kan subuh lagi duhur lawan malam ya Allah 3 kali. Jadi 3 kali hitungannya. Lawan ketika kita ibaratnya menyerahkan fidyah itu kalau sembarangan pulang. Kalau kita diserahkan fidyah itu kita dijulung umpamanya ke ambil umpamanya kebulanan ya Allah umpamanya kada perbuat itu diserahkan khusus dengan orang fakir dan miskin. Tertentu orangnya sudah. Mungkin tertentu. Lalu jadinya apa mengatakan gitu terima kasih ya berarti ulun kada puasa lah artinya kada puasa kada kawat fidyah tetap dibayar keadaan puasa tetap dibayar dua. Nah jadi bayar dua lain hal pokoknya tadi ulun ini dalam keadaan hamil cuma ulunnya khawatir yang di ulun aja kada ada yang khawatir dengan anaknya nah ini bayar keadaannya jangan perlu bayar fidyahnya. Nah sedikit itu bedanya tak. Jadi kata-kata kita ini berpengaruh. Kayak tadi menyusui pian, menyusui anak harus menyane, membas beranak. Dia membas menyusui itu tadi lalu mana nih? Kayaknya ini tertahan oleh puasa aja. Menakut puasa kasihan. Anak pun menyusui bilang
seperti ada keluar dari susunya umpamanya nih kayak apa nih sama juga fidyah bayar keadaan. Nah, gimana jadi permasalahannya itu sedikit aja tak? Ya, namun kita kada tahu kita salah. Nah mungkin itu jangan sampaikan lah. Kita paham pertama mungkin jadi jatuh bangun nggak penting yang lain tak. Belum lagi. Nah, mungkin ini dapat disampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.